Salatullah, salamullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari kita akan membahas tentang 10 manusia yang akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini diambil dari beberapa riwayat hadis. Kita akan baca dulu hadisnya, baru kita jabarkan satu persatu. Pertama, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga At-Tabrani dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla. Man 'ada marida aw kharaja ma'a janazatin aw kharaja ghaziyan aw dakhala ala imamin yuridu ta'ziruhu wa tawkiruhu aw qa'ada fi baitihi fasaliman nas minhu wa salima minan nas. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul bersabda, 5 perkara sesiapa yang melakukan salah satu dari 5 perkara itu, maka Allah akan memberikan jaminan langsung kepada orang yang melakukannya. Kata Nabi SAW, orang yang menjenguk orang sakit atau keluar untuk mengantar jenazah atau keluar untuk berperang atau mendatangi pemimpin untuk memuliakannya atau duduk di rumahnya sehingga manusia selamat dari keburukannya dan ia pun selamat dari keburukan manusia. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, man jahada fi sabilillah kana dhaminan 'ala Allah wa man 'ada maridan kana dhaminan 'ala Allah wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah wa man dakhala 'ala imam yu'azziruhu kana dhaminan 'ala Allah wa man jalasa fi baitihi lam yaghtab insanan kana dhaminan 'ala Allah azza wa jalla. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjihad di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, dia pun akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Barang siapa yang masuk ke rumahnya kemudian mengucapkan salam, dia pun akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Barang siapa yang datang kepada pemimpin untuk memuliakannya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Barang siapa yang duduk di rumahnya dan tidak menggibah siapapun, maka dia mendapatkan jaminan langsung dari Allah azza wa jalla. Kemudian riwayat yang ketiga, khamsun man amilahunna fi yaumin katabahu Allahu min ahlil jannah. Man 'ada maridan wa syahida janazatan wa sama yawman wa raha yawmal jum'ati wa a'taqa raqabatan. 5 perkara siapa yang mengamalkannya
dalam satu hari Allah akan berikan jaminan surga. Orang yang mengunjungi orang sakit, orang yang mengantarkan jenazah, orang yang berpuasa satu hari, orang yang berpagi-pagi di hari Jumat untuk melaksanakan Jumat, dan orang yang memerdekakan budak. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. In 'asha razaka wa kafa." Atau in 'asha ruzika wa kufiya. Ada 3 orang yang akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Jika ia hidup, maka Allah akan berikan rizki dan Allah akan cukupkan kehidupannya. Wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Kalau dia meninggal, Allah masukkan dia ke surga. Man dakhala baitahu fasallam. Siapa yang masuk ke rumahnya kemudian dia mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dia mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang keluar untuk ke masjid, maka dia mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Maka barang siapa yang keluar dalam rangka jihad di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah." 3 manusia akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Rajulun kharaja ghazian fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Orang yang keluar dalam rangka perang, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah sehingga kalau Allah wafatkan, Allah jamin dia masuk surga. Au yarudduhu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Atau kalau dia tidak meninggal, maka dia mendapatkan pahala dan harta ghanimah yang banyak. Wa rajulun raha ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Atau siapa yang berjalan menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan langsung dari Allah. Kalau dia meninggal dalam perjalanan itu, maka Allah masukkan ke surga. Au yarudduhu bima nala, atau au yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Tapi kalau dia selamat dan tidak meninggal, dia mendapatkan pahala besar dan ghanimah kelak pada hari kiamat. Wa rajulun dakhala baitahu bisalam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dan orang yang masuk ke rumahnya kemudian mengucapkan salam, maka dia mendapatkan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gabung semua hadis ini, maka ada 10 kelompok. Dari 5 hadis yang kita baca ini, ada 10 kelompok yang akan mendapatkan jaminan dari Allah. Yang pertama, orang yang menjenguk orang sakit. Yang kedua, keluar mengantarkan jenazah. Yang ketiga, keluar untuk berperang. Yang keempat, mendatangi pemimpin untuk memuliakannya. Yang kelima, duduk di rumahnya sehingga manusia selamat darinya dan dia pun selamat dari keburukan manusia. Yang keenam, masuk rumah dengan mengucapkan salam. Yang ketujuh, berpuasa. Yang kedelapan, memerdekakan budak. Yang kesembilan, melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang terakhir, berpagi-pagi datang ke masjid di hari Jumat. Inilah 10 kelompok yang kita akan jelaskan yang akan mendapatkan jaminan langsung dari Allah di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa yang dimaksud jaminan di sini? Apa yang dimaksud jaminan Allah bahwa orang ini mendapatkan jaminan Allah di sini? Di dalam surah An-Nahl, tepatnya ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebaikan
baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan balas dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Inilah yang disebut dengan jaminan kehidupan yang baik di dunia dan pahala besar di akhirat. Ahli tafsir banyak yang mengatakan apa yang dimaksud kehidupan yang baik di dunia itu. Mereka mengatakan yang dimaksud adalah bituma'ninati qalbihi wa sukuni nafsihi wa adami iltifatihi lima yushawwisu alaihi qalbu wa yarzuquhu Allahu rizqan halalan tayyiban min haitsu la yahtasib. Kata ulama tafsir, maksudnya jaminan di dunia adalah berupa ketenangan hati, ketentraman jiwa, dan hatinya tidak terpengaruh dengan apapun yang akan menggodanya. Dan Allah akan memberikan rizki dengan rizki yang halal, bahkan dari rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah jaminan di dunia. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qad aflaha man aslam wa razaqa kifafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sesungguhnya sangat beruntung orang yang masuk ke dalam hidayah Islam, kemudian mendapatkan rizki yang cukup dari Allah, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rizki yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan Rasul juga mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga atau masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan tidak ada penyakit yang menerpanya, dan memiliki makanan pokok pada hari di rumahnya, seolah-olah dia menggenggam satu dunia. Inilah jaminan di dunia. Jaminan di dunia berupa ketenangan hati. Hati itu kalau tenang, ikhwatu fiddin, semua masalah bisa diurai. Tapi kalau hati rungsap, kacau, masalah kecil saja sudah kebingungan untuk menyelesaikannya. Kemudian juga keamanan. Allah berikan keamanan, dan keamanan itu sesuatu yang sangat besar dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Dengan aman kita bisa ke pasar, kita bisa ke masjid, kita bisa taklim, kita bisa macam-macam. Coba antum lihat negeri-negeri yang perang tuh, seperti Palestina. Tinggal di rumah saja tidak aman, takut dirudal. Mau ke masjid tidak aman, takut dibom. Mau jalan-jalan juga tidak aman, takut disniper. Apalagi itulah orang yang hidup tidak aman. Karena aman itu nikmat Allah yang besar, dan ini jaminan dari Allah. Kemudian juga kesehatan badan. Orang yang sakit itu stres, apalagi sakitnya parah kan. Terkadang kenikmatan dunia dicabut satu persatu dari dirinya, mulai kenikmatan badannya, kenikmatan keluarganya, kenikmatan teman-temannya mulai menjauh, dan begitu seterusnya. Tidak enak orang sakit itu. Tetapi Allah berikan jaminan kepada orang-orang ini di dunia dengan kesehatan dan juga dengan rizki yang cukup. Tidak mesti kaya, yang penting hari itu dia bisa makan, besok juga bisa makan, lusa juga bisa makan. Itu sudah cukup. Maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita, kata Rasul. Hartamu yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, ini jaminan di dunia. Adapun di akhirat ya sudah jelas. Jaminannya adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Itulah yang disebut dengan sorga. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan jaminan begitu besar ini? Tadi disebutkan 5 riwayat tentang orang-orang yang dapat jaminan-jaminan itu. Yang pertama, orang yang berjihad. Kita ambil poin dari jihad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat,
ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amuduhu wa dhirwatus sanami. Maukah aku habarkan kepada kalian, kata Rasul, pokok urusan hidup manusia, tiang-tiang agama, dan puncak amal terbaik dalam Islam. Sahabat mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ra'sul amri al-islamu, pokok urusan hidup manusia adalah Islam. Kalau antum hendak kumpul, bicarakan Islam. Kalau mau ngobrol, selipkan Islam. Kalau mau nulis, tulislah Islam. Islam di pasar, Islam di rumah, Islam di jalan, itulah Islam, harus ada di mana-mana. Karena itu pokok urusan hidup manusia. Jangan hanya ada di masjid, di majelis taklim, di luar pula tidak. Islam ini agama universal, masuk ke semua lini. Politiknya masuk, muamalahnya masuk, munakahahnya masuk, ibadahnya, akidahnya. Islam ini agama yang komplit. Jangan sampai kemudian dibagi-bagi. Oh, Islam, kalau cerita Islam ke masjid sana, ini di kantor waktunya kerja, kerja pun diatur dalam Islam. Karena itu adalah pokok urusan kita. Lah, Islam yang merupakan pokok urusan hidup manusia itu ada tiang yang mulia, wa amuduhu shalah, ditopang dengan salat. Kemudian Rasul mengatakan, wa dhirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah. Tetapi yang paling tinggi amal dalam Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang tidak berperang, minimalnya tidak ada niat untuk berperang, berarti ada kemunafikan dalam hatinya. Okelah, kita tidak bisa berperang karena kita bukan negeri yang sedang berperang, tapi minimalnya ada niat untuk perang. Sebab kalau dua-duanya tidak ada, maka dianggap ada syu'bah min syu'batin nifaq, kata Rasul. Di hatinya ada kemunafikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jihad ini amalannya luar biasa. Apa kata Rasul? Lisyahidi indallahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid, orang yang berperang kemudian meninggal dan mati syahid, Allah menyediakan 6 keutamaan. Yughfaru lahu fi awali daf'i, Allah ampuni semua dosa di awal meninggalnya. Wa yura maq'adahu minal jannah, diperlihatkan tempat duduknya di sorga. Wa yujaz min adzabil qabri, tidak akan tersentuh azab kubur. Wa ya'man minal fazail akbar, dia akan aman dari ketakutan yang sangat besar pada hari kiamat. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, disediakan piala di kepalanya dari yakut. Kemudian kata Nabi SAW, wa yuzawwiju ithnataini, dan dinikahkan dengan ithnataini wa sab'ina zaujatan minal huril in, 72 bidadari sorga. Wa yushaffa atau wa yushaffi'u fi sab'ina min aqaribihi, dan dia akan memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Cukuplah ini keagungan orang yang berperang dan mati syahid. Lihat keutamanya luar biasa. Makanya tidak ada satupun para sahabat kalau diajak jihad menolak. Padahal Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan kepada kalian perang dan itu sesuatu yang dibenci oleh kalian. Bagaimana perang tidak dibenci? Karena perang itu memutus kenikmatan kita dengan dunia. Masalahnya sewaktu-waktu kita bisa mati, sehingga harta, kebun, kendaraan, uang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan. Tetapi orang-orang yang rindu dengan orang yang mati syahid seperti para sahabat Rasul, mereka tidak peduli, karena cinta dunia dan takut kematian tidak ada kamusnya di mata para sahabat Nabi. Mereka kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, sebagaimana Umar mengatakan, nahnul kaum a'azzanallah bil Islam wa man yabtaghi al-izzata bighairi ma a'azzanallah adzallanallahu azza wa jalla. Kami kaum yang dimuliakan dengan Islam. Siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, Allah hinakan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melangkahkan kaki ke masjid.
orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nabi SAW mengatakan ketika menceritakan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, kata Rasul. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan 1 mil, panas luar biasa, keringat bercucuran. Disitulah ada orang-orang yang mendapatkan naungan. Salah satunya kata Rasul, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terus terpaut dengan masjid. Nabi SAW sampai mengatakan, a'zamun nasi ajran fi salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan. Orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam salat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya antara rumah ke masjidnya. Walladhi yantadiru salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'zamu ajran minalladhi yusalli thumma yanam. Kata Rasul, dan orang yang menunggu salat sehingga dia melaksanakan salat berikutnya bersama imam, itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang melaksanakan salat kemudian dia tidur. Lihat bagaimana kata Rasul, orang yang paling jauh dari masjid, kalau dia ke masjid itu pula yang paling banyak pahalanya. Di zaman Rasul dijelaskan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ada sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu bercerita. Jadi ada seseorang itu sangat jauh rumahnya dari masjid. Kemudian ditawarkan kepadanya, "Lawishhtaraita himaran yarkabuhu fi zulumai wa fir ramdai." Sekiranya engkau membeli seekor keledai supaya kamu dengan keledai itu bisa melewati kegelapan ataupun panas kerikil di siang hari. Karena kalau pulang dari sholat isya kan sudah malam gelap. Kalau sholat pemanya di siang hari padang pasir panas, berilah keledai biar enak. Kan rumahmu jauh dari masjid. Kemudian sahabat ini mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, inni uridu an yuktabli mamshaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Kemudian orang ini mengatakan, aku tidak ingin rumahku di samping masjid, sebab aku ingin jalanku ke masjid dan pulangku ke rumah semua dicatat pahala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Kalau begitu Allah telah kumpulkan semua pahala ketika berangkat dan pulang, semuanya untukmu, katanya. Artinya di sini ada keutamaan orang yang melangkahkan kaki ke masjid, kan? Kalau seandainya Allah takdirkan dia meninggal, entah kecelakaan, entah masuk lubang, entah apa, akhirnya dia meninggal dunia, maka sudah dijaminkan sorga padanya. Tapi kalau dia tidak meninggal dunia selamat dari berangkat dan pulang, tetap dia dapat pahala besar dan ghanimah kebaikan yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak ke masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga, biasakan mengucapkan salam apabila masuk rumah. Biasakan mengucapkan salam. Karena ada 3 keutamaan yang disebutkan para ulama, kenapa kita harus mengucapkan salam setiap kita masuk rumah, walaupun tidak ada orang di rumah. Pamannya di rumah nggak ada orang, nggak ada keluarga, kita sendiri aja, kunci rumah pun kita yang pegang, kan gitu. Tetap ucapkan salam, nanti malaikat yang jawab. Karena ada 3 faedah. Yang pertama, rumah kalau diucapkan salam akan dijauhkan dari syaitan. Kata Nabi SAW, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala asya. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumah kemudian menyebut nama Allah, dan salam salah satu adalah menyebut nama Allah, termasuk juga membaca basmalah sebelumnya, maka syaitan akan mengatakan tidak ada tempat di sini dan tidak ada tempat makan di sini. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi. Kalau dia masuk rumah tidak ada basmalah, tidak ada salam,
qala syaitan adraktumul mabit. Oh, di rumah ini ada tempat tinggal untuk kita. Kita bisa tidur rame-rame di sini. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Tapi kalau dia masuk rumah sudah tidak salam, makan pun tak baca basmalah, maka syaitan mengatakan, oh di sini ada tempat enak, nyaman untuk tidur dan juga ada makan malam bagi kita. Lihat, gara-gara tidak baca basmalah dan salam, rumah kita dipenuhi dengan syaitan. Kemudian yang kedua, dapat berkah. Kita yang mengucapkan dapat berkah, seluruh orang yang di rumah itu akan diberkahi Allah. Kata Nabi SAW, idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibatan. Maka apabila kalian memasuki rumah-rumah, maka hendaklah kalian memberikan salam atas diri kalian sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang telah diberkahi lagi baik. Assalamualaikum. Nanti jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada keselamatan, di situ ada rahmat, di situ ada berkah. Bayangkan rumah kita dipenuhi 3 doa ini. Juga disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi pernah ngomong sama dia, kata Anas, apa kata Nabi? Ya bunai, wahai anakku, maksudnya wahai Anas, idza dakhalta ala ahli, kalau masuk ke keluargamu, fasalim, salam kamu, jangan diam saja. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Karena dengan mengucapkan salam akan datang keberkahan bagimu dan kepada seluruh keluarga. Ini ucapan Rasul. Bayangkan kalau rumah itu diberkahi, ikhwan. Apa enggak enak kan gitu? Tiba-tiba istri kita menjadi solehah, suami jadi soleh, anak-anak jadi soleh-soleha. Tidak ada setan pula di situ. Apa tidak enak begitu? Ya, makanya ucapkan salam, jangan bakhil. Ustaz enggak ada orang, enggak apa-apa, nanti malaikat jawab. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perlindungan Allah atau jaminan Allah sebagaimana hadis yang kita baca ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengunjungi orang sakit. Nabi SAW mengatakan, ada 2 hadis yang luar biasa nih, amalan mengunjungi orang sakit ini. Hadis yang pertama, hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, kata Rasul, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbi wa kana lahu kharifun fil jannah. Lihat, tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim lain di pagi hari, melainkan dirinya akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga petang. Dan barang siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, maka dirinya akan didoakan 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan baginya kebun di sorga. Nikmat apa lagi? 70.000 malaikat bukan sedikit, bukan 1-2 malaikat, 70.000 malaikat. Kita aja nggak tahu seperti apa bentuk dan jumlahnya. 70.000, bayangkan. Semua mendoakan kita. Kalau kita mengunjungi di pagi hari, Allah, malaikat yang 70.000 akan mendoakan sampai sore hari. Kalau kita mengunjungi di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kita sampai di pagi hari. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah berikan jaminan apa? Mendapatkan kebun di sorga. Luar biasa. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, innal muslim idza adahu akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Sungguh seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim yang lainnya sedang sakit, maka dirinya senantiasa berada dalam khurfah al jannah. Sahabat bertanya, apa khurfah jannah itu wahai Rasul? Khurfah surga itu apa? Maka Rasul mengatakan, khurfatul jannah ay janah. Yang dimaksud khurfah sorga itu maksudnya kebun-kebun sorga yang penuh berisi dengan buah-buahan sorga. Buah-buahan sorga tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Seperti apa buah-buahan di sorga itu? Artinya di sini maka jangan pernah malas. Apalagi tetangga gitu ya sakit, jenguk saja. Teman sepengajian jenguk. Ya. Kalau tidak ada kawan, datang ke rumah sakit, banyak orang sakit.
Ngapain ke rumah sakit? Jenguk orang sakit. Bawa pisang, bawa apa kan itu. Intinya bahwa ini keutamaan besar walaupun sepele kan. Datang nengok semenit 2 menit jadilah. Karena begini ikhwan, sering saya katakan terkadang ada orang sakit itu bukan sakit karena penyakitnya, tapi sakit karena tidak ada yang menjenguknya. Kadang-kadang seperti itu. Karena ketika sehat kan dia biasa ke masjid, rame-rame ngaji, di warung rame-rame, ngobrol sana sini, ketemu di jalan sana. Ketika sakit hidup sendiri. Sehingga ketika ada kawan-kawannya datang kemudian menjenguk orang sakit itu kebahagiaan tersendiri dia. Ada yang menghibur. Tapi berapa kalilah sanggup kawan-kawan itu menjenguk orang sakit? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kadang-kadang sekali waktu sakit, 2 kali waktu meninggal. Waktu sakit dia kunjungi, kedua kalinya waktu meninggal pula. Kadang-kadang orang sakit lebih sakit ketika tidak ada yang mengunjunginya. Ujung-ujungnya siapa yang menemaninya? Ya orang rumah saja, siapa lagi? Orang rumah saja. Maka beruntunglah orang-orang yang sehat itu. Maka di antara manfaat menjenguk orang sakit itu adalah diingatkan tentang kesehatan. Bersyukurlah. Bersyukur kalau kita masih sehat, karena lihat orang sakit seperti itu kondisinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat, yang kelima, mengantarkan jenazah. Nabi SAW mengatakan, man syahidal janazata hatta yusalliyaha 'alaiha falahu qirah, wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Qila wa mal qiratan ya Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimain. Barang siapa yang menghadiri proses jenazah sampai dia menyolatinya, maka dia dapat 1 qirat. Kalau sampai menguburkannya, artinya menyolatkan ia, menguburkan ia, kemudian Rasul mengatakan dia dapat 2 qirat. Kata Rasul, kata sahabat, apa 2 qirat itu wahai Rasul? Kata Rasul, seperti 2 gunung Uhud. Ya, bayangkan ya, pahala sebesar gunung Uhud, 2 lagi. Hanya sekedar ngantar ke jenazah, ke kuburan, pulang lagi, nggak sampai 1 hari, pahalanya besar. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun, faman tabi'ah falahu qiratan. Barang siapa yang salat jenazah hanya menyolatinya saja, dapat 1 qirat saja. Kalau sampai menguburkannya, dapat 2 qirat. Rasul ditanya, apa 2 qirat? Paling kecil mithla Uhud, kata Rasul. 1 qirat itu paling kecil seperti gunung Uhud. Berarti paling besarnya ya lebih daripada itu. Tapi yang jelas bahwa kalau sampai lebih daripada itu, bukan hanya menyolatkan, bukan hanya mengantarkan jenazah ke kuburan, tapi kita ikut memandikan, ikut mengkafankan, ikut menyolatkan, ikut menguburkan, subhanallah, lihat pahalanya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marratan, wa man kaffana mayyitan kasahu Allahu min sundusin wa istabrak minal jannah, wa man hafara lil mayyiti qabran wa man hafara limayyitin qabran fa ajnahu fihi ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandikan jenazah dan ia menyembunyikan cacat aib jenazah yang dimandikannya, niscaya dosanya akan diampuni sebanyak 40 kali. Barang siapa yang mengkafani jenazah, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal kelak di sorga. Barang siapa yang menggalikan kuburan untuk jenazah, maka dia memasukkannya ke dalam kuburan tersebut, maka dia akan diberikan pahala seperti pahala membuatkan rumah yang jenazah itu tempatkan di dalamnya sampai kiamat dibangkitkan. Subhanallah. Kalau itu prosesnya dari awal sampai akhir, kita semua besar pahalanya, kawan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu kalau kita mengiringi jenazah dari rumah sampai kuburan, bukan hanya melangkahkan kaki kuburan, tidak. Ingat, masuk kubur itu ada adab-adabnya.
Minimalnya ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan itu adalah 2 faedah yang bisa antum bawa. Yang pertama, intifa'uz zair bi dzikril maut. Adalah manfaat ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan itu, kita diingatkan dengan kematian. Jangan berlalu begitu saja, bahwa kita juga sekarang dia yang di keranda, besok pula yang ada kita di situ. Kemudian ketika kita melihat saudara kita dimasukkan ke liang lahat, iya sekarang dia yang dimasukkan, boleh jadi besok pula kita yang dimasukkan di situ. Ketika kita melihat keluarganya menangis karena kehilangan orang dicintainya, boleh jadi kita nanti yang ditangisi manusia. Ingat kematian. Yang kedua, naf'ul mayyit wal ihsan ilaihi bis salami alaihi wad du'a wal istighfar lahu. Kemudian juga yang kedua, berikan manfaat kepada jenazah yang kita hantarkan itu. Apa manfaatnya? Ucapkan salam, doakan kebaikan, dan mintakan ampun kepadanya. Makanya ada 3 doa jangan sampai antum lewatkan di kuburan sebelum pulang. Jadi ketika umpamanya mayat ini sudah dikuburkan, jangan langsung pulang. Antum dekati kuburan yang sudah dikubur itu, sudah dikasih tanah. Minimalnya kalau antum tidak ikut nyangkuli, ambil 3 kepal tanah, letakkan di kuburan, hadapkan ke kiblat, minta 3. 1, ya Allah ampuni dosa dia. 2, ya Allah tetapkanlah jawabannya karena dia sedang ditanya. Yang ketiga, berikan rahmat kasih sayangmu ya Allah untuk orang mati ini. Selebihnya doakan orang yang ada di kuburan itu. Jangan mendoakan jenazah saja, doakan juga kuburan yang di samping kiri kanan, walaupun sampai umpamanya berapa kilo ke depan. Jangan bakhil. Karena kalau kita mendoakan, umpamanya kita katakan Allahumma ighfir limayyitina, ya Allah ampunilah untuk orang-orang mati yang ada di sini. Tentu ini syaratnya harus muslim ya. Kalau orang kafir jangan. Maksudnya kuburan muslim. Berarti bayangkan kalau di kuburan, anggaplah Tamiang itu, anggap di kuburan Tamiang ada 5.000 kuburan. Antum katakan ya Allah ampunilah semua kuburan yang ada di sini. Antum pulang membawa pahala 5.000 kuburan itu. Hanya ngomong gitu saja, pulang berdawa pahala 5.000. Coba bayangkan, hanya 1 kalimat, ya Allah ampuni mereka semua. Rupanya mereka semua yang ada di situ 5.000 orang, dapat 5.000 pahala kita balik. Alhamdulillah. Ya. Jadi mengantarkan jenazah bukan hanya mengantarkan gitu saja. Banyak amalan-amalan yang pulang itu kita bawa, sudah mengantarkannya dapat pahala sebesar Uhud. Kan itu ya. Pulang pula lebih daripada itu, kita membawa ribuan pahala orang yang meninggal di dalam kuburan itu. Luar biasa ikhwan ya. Ini yang ke 5. Yang ke-6, berpuasa. Ya tentu puasa wajib ataupun puasa sunnah ya. Nabi SAW mengatakan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari 70 kharifah. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah karena Allah, maka wajahnya akan dijauhkan dari neraka 70 musim, dalam riwayat 70 tahun. Berapalah antum jalan kaki dari sini 70 tahun gak berhenti? Sampai di mana kira-kira? Udah berapa kali ngeliling dunia tuh? Sejauh itulah neraka akan dijauhkan dari orang yang berpuasa. Itu kalau 1 hari puasa di jalan, anggaplah puasa Senin atau puasa Kamis, atau 1 hari puasa Ayyamul Bid, atau 1 hari puasa Daud, atau puasa-puasa yang lainnya, puasa Muharram, puasa Dzulhijjah, kan banyak puasa-puasa, atau di bulan Sya'ban nanti bulan depan, atau masuk lagi Ramadan puasa wajib. Subhanallah, banyak pahala yang akan kita dapati. Kemudian yang nomor 7, berangkat sholat di hari Jumat. Nabi SAW mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna hadha yaumu idin ja'alahu Allahu lil muslimin. Hari Jumat itu hari Id bagi kaum muslimin. Faman ja'a ilal jum'ati falyaghtasil. Kalau kalian mendatangi sholat Jumat, mandi. Wa in kana tayyibun falyamus minhu wa alaikum bisiwak, kata Rasul. Jadi kata Rasul, barang siapa yang menghadiri sholat Jumat hendaklah mandi. Jika ia memiliki wewangian, pakai wangian itu, dan bersiwaklah dengan siwak.
Sekarang ada pasta gigi, ada pasta gigi. Dan Rasul mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'al Allah Ta'ala syai'an illa atahu iyyah. Di hari Jumat itu ikhwan, ada satu waktu yang kalau kita berdoa tidak mungkin ditolak doanya. Sebagian ulama berselisih pendapat kapan waktunya. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah, itulah waktu mustajab. Dan ada yang mengatakan setelah asar sebelum maghrib di hari Jumat. Artinya ketika kita datang sholat Jumat, di situ kan ada istirahat khatib tuh, sebelum naik ke khutbah yang kedua. Disitulah waktu mustajab. Ambil doa yang singkat namun padat, minta istiqomah, minta sorga, minta apa saja di situ. Ini kesempatan, ya. Dan dianjurkan bersalawat selama berjalan itu, karena satu kali bersalawat saja kepada Rasul, Allah 10 kali bersalawat kepada kita. Bayangkan, satu kali kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad di hari Jumat sambil jalan Jumatan tuh, artinya ya Allah, pujilah Rasulullah di hadapan para malaikat yang ada di langit. Itu arti salawat. Jadi kalau antum mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, pujilah Nabi kami Muhammad di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Kalau kita ngomong satu kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Kita akan dipuji di hadapan malaikat 10 kali. Allah lagi yang muji di hadapan malaikatnya. Bayangkan, itu satu kali salawat. Gimana kalau 2-3 kali, ratusan atau ribuan salawat dari Jumat? Masya Allah, jadi selebritis langit antum. Malaikat akan memuji kita satu langit, bayangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Rasul mengatakan, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarraba kabsan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati khamisati fa ka'annama qarraba baydatan fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Barang siapa mandi di hari Jumat sebagaimana mandinya jinabah, lalu berangkat menuju masjid, kalau dia mendapatkan saf pertama, artinya pagi-pagi dia ke masjid, maka seolah-olah dapat pahala seperti berkurban seekor unta. Kalau saf kedua, seolah-olah berkurban seperti sapi. Saf ketiga, seolah-olah berkorban seperti kurban kambing. Saf keempat, seolah-olah berkorban dengan kurban seekor ayam. Saf kelima, berkorban dengan telur ayam. Saf keenam, tak ada, datai ayam semua tuh. Ya. Karena malaikat sudah masuk ke dalam masjid langsung mendengarkan khatib. Jadi cuman ada 5 kelompok saja. Ya, ini yang ketujuh. Yang kedelapan, memerdekakan budak. Memerdekakan budak, kata Nabi SAW, man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallah bi kulli udwin minha udwan minhu minan nar hatta farjahu bi farjihi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang memerdekakan budak, maka seolah-olah seluruh anggota badan dari kepala sampai kaki dimerdekakan dari api neraka sampai kepada kemaluannya. Tapi ulama mengatakan sekarang susah kita mendapatkan budak, sehingga cukuplah kita bersedekah. Susah, mana ada budak lagi. Yang ada budak-budak kecil. Kalau orang Melayu anak kecil, bukan itu. Maksudnya budak di sini hamba cahaya. Ya, kalau kita perang kayak Palestina Israel nih, mungkinlah. Saya pernah dulu mendengar ceramah di kaset Al-Imam Asy-Sya'rani, ulama Yaman, mufti Yaman. Itu ditanya, Syekh, yang nanya ini orang Palestina. Syekh, ini tentara Israel ini bukan hanya laki-laki, tapi juga ada wanita, cantik-cantik pula dia. Kemudian ketangkap oleh kami. Apakah kemudian dia termasuk budak sehingga kita boleh menggaulinya? Apa kata beliau? Kirim satu ke Yaman, kata. Jawabannya, kirim satu ke Yaman, gitu. Ini wallahu a'lam, kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu candaan ulama ya. Baik.
Kemudian yang kesembilan, mendatangi pemimpin dan memuliakannya. Ikhwan, pemimpin itu cerminan rakyat. Rakyatnya baik, pasti pemimpinnya baik. Rakyatnya bejat, jangan harap mendapatkan pemimpin yang baik. Ya seperti itu. Kalau rakyatnya ahli sholat, tak mungkin nyari pemimpin yang tidak sholat, ya kan? Kalau rakyatnya ini ahli sedekah, tidak mungkin mencari pemimpin yang baik. Kalau rakyatnya ini memang taat kepada Allah, tidak mungkin mencari pemimpin yang ahli maksiat. Memang begitu. Tapi kalau rakyatnya jelek, jahat, buruk, nggak mungkin mencari yang baik. Sulit. Ya. Satu instansi saja semua jahat, semua tidak amanah, semua tidak jujur, satu orang pula jujur, udah habis yang jujur itu. Imma dia keluar dari instansi tersebut, dari lembaga tersebut, atau dia terikut-ikut dengan mereka. Antara dua itu saja. Memang seperti itu. Mau diapakan lagi, kita masuk ke lingkaran setan masalahnya. Makanya kemudian dalam Islam itu tidak mungkin kita merubah pemimpin itu menjadi baik kecuali rakyatnya harus mendahului dengan perubahan kebaikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan demokrasi, pemilihan pemimpin kita di negara kita ini. Maka pilihlah yang terbaik dari yang baik. Pilih yang terbaik dari yang baik. Doakan, minta kepada Allah taufik agar kita diberkahi negara kita dengan diangkatnya pemimpin yang baik. Sebab kalau pemimpin baik, insya Allah dengan kita berusaha baik, negeri kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kita sudah mendapatkan pemimpin yang baik, Rasul mengatakan ada orang-orang yang akan dapat jaminan di dunia dan sorga, di dunia dan akhirat. Salah satunya apa? Orang yang mendatangi pemimpin dan memuliakannya. Seperti apa memuliakan pemimpin? Satu, mendoakan. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, lau kana li da'watun mustajab la da'autul imam. Kalau aku punya doa yang mustajab, ku berikan kepada pemimpinku. Doakan mereka dengan kebaikan. Mencaci tidak ada manfaatnya, tapi mendoakan itu ada manfaatnya. Jangan dicaci pemimpin kita, doakan, ya. Kemudian yang kedua, menghormati dan memuliakan. Karena Rasul mengatakan penguasa adalah naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakannya, Allah muliakan dia. Siapa yang menghinakannya, Allah hinakan dia. Selama dia masih pemimpin, muliakan. Jangan dihujat. Yang kedua, mendengar dan taat. Kata Rasul, walaupun pemimpin kita ini seorang budak yang tidak layak, tapi kalau dia berkuasa, wajib mendengar dan taat. Yang ketiga, kalau bisa nasihat, memberikan nasihat. Karena Nabi SAW mengatakan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat kebenaran yang disampaikan kepada para penguasa zalim. Kalau kita sanggup, ya, dengan kekuatan, nggak sanggup dengan lisan, nggak sanggup dengan hati, walaupun itu selama-lamanya iman. Kemudian juga yang keempat, membantunya, memberikan ide terbaik untuk pembangunan negara, memberikan ide terbaik untuk kemajuan dan begitu seterusnya. Dan ingat, kalau Allah takdirkan, rupanya negeri kita dipimpin orang yang jauh lebih jahat daripada sebelumnya, lebih zalim daripada sebelumnya. Allah takdirkan seperti itu. Maka kewajiban kita perbanyak istighfar. Kewajiban kita adalah memperbanyak istighfar. Karena urusan kekuasaan, kedudukan dan kerajaan itu semua milik Allah, ikhwan. Ya. Allah yang berhak menurunkan dan mengangkat. Pemimpin yang jahat pasti kebijakannya juga akan jahat. Boleh jadi di akhirnya membolehkan diskotik, memabuk-mabukan, perzinahan di mana-mana, kekacauan di mana-mana dari segi maksiat kan. Maka kita lawan rakyatnya dengan istighfar.
dan doakan hidayah kepada pemimpin kita. Dan yang terakhir tentu yang ke-10, duduk di rumah, menghindari fitnah dan tidak membuat fitnah. Menghindari fitnah dari manusia dan jangan buat fitnah dari manusia kepada manusia. Memperbanyak duduk di rumah. Tetapi jangan pula udah duduk di rumah gibah pula di rumah. Nah, ini ngapain juga di rumah? Kan ada orang itu yang hobinya gibah di rumah, gibah di luar rumah juga gibah. Di mana-mana gibah. Jangan mencaci maki orang lain dan jangan mau juga dicaci maki orang kan. Tapi namanya kama tadinu tudan al jaza min jinsil amal, itu kan ada kaidah ya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berlaku seperti itu, maka akan ada yang berlaku yang sama kepada Anda. Kita menggibah saudara kita, nanti Allah kirim orang menggibah kita. Kita mendolimi orang, nanti Allah akan mengirim orang mendolimi kita. Kita mencaci maki orang, nanti Allah akan kirim orang yang mencaci kita. Karena balasan itu disesuaikan dengan perbuatannya. Maka ketika kemudian kita niatkan, malas keluar rumah, kenapa? Daripada saya di luar rumah tidak ada manfaatnya, bagus di rumah. Terhindar dari fitnah. Pagi zaman sekarang syahwat subhat di mana-mana. Adalah di rumah saya, habis kerja balik, nggak usah kemana-mana kelayapan kan itu. Mungkin di rumah bisa mendengarkan ceramah, murotal dan kajian dan begitu seterusnya, itu lebih manfaat. Lah orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan jaminan di dunia dari Allah dan juga jaminan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.